Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Ada Apa Berita. Waduh, sampai salah bicara ini saking semangatnya karena saya lihat tadi ya pendapat Pak Aswad. Pak Aswad sebagai warga masyarakat seperti kita tidak keberatan katanya harganya naik. Jadi sebetulnya kan ada penerimaan begitu apa saja yang sebetulnya akan diputuskan oleh pemerintah, warga masyarakat akan mendukung asalkan tentu hal-hal yang lainnya diperhatikan begitu ya. Atau memang kenaikan itu akan membawa kemaslahatan yang terbaik bagi masyarakat. Nah, yang saya ingin tanyakan sekarang Pak Marwan, yang kita sekarang sering tudingkan adalah Pertamina. Ini kalau BBM naik dan lain sebagainya, ini Pertamina bagaimana sih? Pertamina serius atau tidak? Ini becus atau tidak gitu? Sebetulnya seperti apa sih peran Pertamina? Toh juga kalau mau hitung-hitungan, kalau memang permasalahannya dari kita kebanyakan import dibanding dengan produksi sendiri, toh produksi Pertamina tidak sampai 20% dari total produksi nasional. Jadi sebetulnya peran Pertamina sendiri dalam kemandirian ekonomi di BBM, di energi dan sumber daya mineralnya apa sih Pak? Ya, kalau kita lihat Pertamina, masyarakat harus tahu bahwa posisi Pertamina itu kan hanya subordinate ya, anak buah. Jadi di Pertamina itu kan mungkin selevel dengan dirjen, pasti di bawah menteri, pasti di bawah presiden, sehingga tidak mungkin mereka bisa melakukan sesuatu yang menyimpang dari kehendak pemerintah, terutama presiden atau DPR. Itu pasti yang mereka jalankan adalah apa yang menjadi kebijakan dari pemerintah itu sendiri. Jadi tidak bisa masyarakat itu langsung menyalahkan mereka. Tapi karena memang mereka ini berfungsi untuk menyiapkan energi terutama BBM itu kepada masyarakat, yang kita butuhkan adalah tata kelola yang baik. Supaya dengan begitu baik di Pertamina sendiri kalau ada yang ingin menyeleweng, dan terutama di pemerintah, apakah itu menteri atau orang-orang di sekitar istana yang ingin mengambil keuntungan, jadi broker, jadi mafia, itu bisa terhindarkan. Maka bagi kita yang penting bagaimana tata kelola di Pertamina, kalau bicara di BUMN, lalu di pemerintah sendiri. Tata kelola dalam membeli misalnya minyak mentah, mengimpor BBM. Maka tadi saya kira melanjutkan yang disebut tadi oleh Pak Ferdinand, Bang Ferdinand bukan Mas ya. Itu adalah bagaimana dulu Jokowi kampanye mau berantas mafia. Ya kan, mafia minyak katanya. Nah, itu dulu dibereskan. Dengan mafia terberantas, lalu tata niaga minyak dan BBM itu bisa dibereskan, barulah kalaupun mau naik, naik. Tapi kalau itu belum beres, salah satunya dengan memperbaiki tata kelola, baik di Pertamina, baik dalam impor minyak mentah dan BBM, ya jangan naik dulu gitu. Kita mau menagih janji kampanye dulu gitu. Kalau soal naik itu gampang, tapi ini susah nih bersihin mafia. Ya, tapi ada komitmen dan ada bukti bahwa itu akan dibersihkan. Tadi di awal juga Pak Marwan sudah sempat sebutkan bahwa jangan lupa juga di sisi lain ini harga, di sisi lain juga kita ingat bahwa cadangan juga makin lama makin menipis. Tidak hanya kita, seluruh dunia seperti itu. Dan kemudian dari sisi lain juga inovasi. Apakah inovasi juga kita harapkan dari Pertamina? Dan karena di situ BPPT atau bagaimana? Saya kira inovasi itu pasti, tapi bukan cuma Pertamina. Misalnya kalau kita bicara bauran energi. Sekarang kan bauran energi kita itu dalam hal energi baru terbarukan, di sana itu ada solar cell, ada bahan bakar nabati, ada misalnya panas bumi, itu hanya 6%. 6% ini sudah berlangsung sejak ada Perpres nomor 5 2006. Jadi 8 tahun yang lalu, itu 6% juga. Tidak mengerjakan apa-apa. Nah, ke depan katanya di 2025 energi baru terbarukan ini porsinya direncanakan menjadi 25%. Sekarang masih 6. Bagaimana ini bisa dikejar kalau kita tidak punya kebijakan yang komprehensif tentang energi ini? Maka kita, tadi saya sebut di awal, ada rencana ke depan ini, kalau BBM naik, bagaimana rencana program-program untuk misalnya konversi ke gas, bagaimana tentang produksi BBN ya nabati secara massal, atau panas bumi itu kalau ingin dikembangkan untuk listrik, seperti apa, dananya itu alokasinya seperti apa. Nah, kalau tidak ada, hanya yang diambil nanti naik lalu bagi-bagi uang, termasuk juga kartu Indonesia Pinter, ya ngambil dari situ,
Saya kira itu kan bisa dari anggaran pendidikan yang sudah sangat besar itu. Iya, betul. Jangan ngambil Tidak dari perlu sini. lagi. Nah, saya melihat ini hanya pencitraan gitu. Pencitraan. Jadi yang dipikirkan naik BBM, citra ingin dijaga, lalu soal apakah bauran energi itu akan tercapai atau tidak, saya tidak melihat mereka concern tentang itu gitu. Maka kembali lagi kita ingin kebijakannya itu yang produktif itu harus lebih jelas, lebih komprehensif, lalu transparan ya, tidak ada lagi mafia. Tata niaga itu harus dibuka. Tadi kalau bicara soal misalnya biaya pokok produksi, sebetulnya kita bisa lihat ICP itu berapa harganya. Ya kan? Itu biaya pokok berarti ditambah nanti biaya angkut, biaya kilang, biaya distribusi. Bisa dihitung kalau memang mau, ditambah nanti margin bagi Pertamina. Tapi kalau langsung di atas itu, oh subsidinya sekian, ya tadi disebutkan sampai 6.000, tanpa ingin di bawah itu dibuka. Nah kita menolak gitu. Iya, Gitu, jelas seperti penolakannya jadi Betul, ya. Pak Karyono tadi mumpung ini kita bicara masalah inovasi, siapa sih yang menjadi leading sektor atau paling tidak ujung tombaknya dari inovasi tadi kan memang Pertamina, tapi bukan Pertamina sendiri. Tapi sebetulnya apakah memungkinkan bahwa Pertamina menjadi ujung tombak di sini? Iya, bisa saja asalkan Pertamina diberikan kepercayaan, ya. Asalkan diberikan kepercayaan bisa menjadi ujung tombak. Tentu ini ada di tangan Presiden menurut saya, ya. Kalau Pak Jokowi memberikan kewenangan kepada Pertamina, ya, untuk membenahi tata kelola khususnya di BBM ya dan gas ini, saya kira bisa gitu ya. Nah, masalahnya kan tadi ketidaktransparan tadi, ya, ini menimbulkan kecurigaan publik gitu loh. Publik tidak tahu, tidak diberi informasi yang benar berapa ongkos produksi tadi, ya. Yang diketahui publik itu adalah tadi pemerintah akan menaikkan harga BBM. Karena kalau nggak dinaikkan maka ini. Nah ini kan tadi soal harga pokok produksi tadi. Nah soal cadangan saja itu juga tidak transparan. Baik. Contoh pernyataan yang menarik misalnya dari PLT Direktur Pertamina ya, Dirut Pertamina Muhammad Hussein. Dia menyatakan beberapa hari yang lalu di Pertamina ya, di depan anak buahnya itu. Dia tidak yakin kalau cadangan minyak itu hanya sampai 11 tahun. Waduh. Dia yakin karena dia seorang geologi. Baik. Ya. Dia yakin betul, dia menyatakan dengan tegas cadangan minyak Indonesia itu masih banyak. Tetapi beberapa informasi yang kita terima kan, wah cadangan minyak kita tinggal 11 tahun, bla 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 gitu ya. Nah, ini kan tidak transparan. Ada apa di balik itu? Baik, kita akan potong di situ sebentar. Kita akan lanjutkan ya. Kita rehat dulu sebentar. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Ada Apa Berita segera kembali.